Nah, biasanya anggota suku Dani ini memotong jarinya menggunakan kapak atau pisau tradisional, guys. Terkadang mereka juga menggunakan seutas tali yang mereka ikatkan di jarinya. Setelah aliran darah di jarinya ini berhenti, barulah pemotongan jari dimulai, guys. Dan selain bantuan benda tajam, suku Dani juga terbiasa memotong jarinya menggunakan gigi, guys. Memang gak terbayang rasa sakitnya ya guys, tapi sebagai tanda kesetiaan mereka rela memotong jarinya sebagai bentuk kesedihan terhadap keluarga mereka yang telah meninggal, guys. Dan annyeonghaseyo Robun, kembali lagi bersama aku di akun YouTube Ayum Channel. Kali ini aku mau bawain cerita tentang tradisi unik yang ada di Papua. Jadi gimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kalian simak dan tonton video aku sampai habis. Dan sebelum kalian lanjut tonton video aku mau ngingetin kalian jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube aku dulu ya. Oke guys, kali ini kita akan membahas sebuah tradisi unik yang ada di Papua yang bernama tradisi Iki Palek atau tradisi pemotongan jari. Jadi tradisi ini adalah sebuah simbol dari keluarga, yaitu simbol kesakitan dan juga kesedihan ketika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. Dan tradisi ini sebagian besar dianut oleh suku Dani guys. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tradisi Iki Palek, aku mau jelasin dulu mengenai suku Dani yang ada di Papua guys. Kalau membahas tentang Papua memang gak akan ada habisnya ya guys. Baik dari alamnya, suku, dan adatnya masih sangat lestari dan sangat indah ya guys. Dan kali ini aku mau membahas tentang suku Dani yang ada di Papua. Jadi guys, suku Dani adalah suku terbesar yang ada di Papua, di mana para masyarakatnya tinggal di lembah Beliem yang ada di pegunungan Jayawijaya di Papua guys. Dan mayoritas dari suku Dani masih menggunakan adat dan kebiasaan dari nenek moyang, dan mereka juga masih menggunakan teknologi neolitik guys. Dan para kaum laki-laki dari suku Dani masih menggunakan koteka untuk menutupi kemaluan mereka guys. Sedangkan untuk para kaum perempuan masih menggunakan rumba yang terbuat dari rumput dan serat yang mereka gunakan sebagai pakaian guys. Dan suku Dani pun juga masih tinggal secara berkelompok ya guys. Dan mereka tinggal di sebuah rumah yang disebut sebagai honai. Dan biasanya di honai ini terdiri dari beberapa anggota keluarga yang tinggal guys. Jadi satu rumah itu terdiri dari beberapa anggota kelompok ya guys, bukan cuma satu keluarga aja. Menurut para peneliti, kata Dani diambil dari sebuah bahasa Moni yang artinya adalah sebelah timur arah matahari terbit. Tapi masyarakat setempat percaya bahwa kata Dani mempunyai arti sebuah perdamaian guys. Dan suku Dani ini dianggap telah meninggali lembah Beliem sejak ratusan tahun lalu. Dan suku Dani ini terampil loh guys dalam bidang pertanian. Mereka juga sangat ahli menggunakan alat-alat tradisional seperti kambak dari batu. Mereka juga sangat pandai menggunakan pisau dari tulang belulang. Mereka juga pandai menggunakan tombak beserta bambu guys. Dan selain bertani, mereka juga menggunakan peternak babi sekaligus berburu untuk mencari makan guys. Dan mereka juga masih mempercayai dan masih menggunakan upacara-upacara besar untuk menghormati nenek moyang guys. Dan saat melakukan upacara-upacara besar, mereka juga melakukan pesta babi. Jumlah penduduk suku Dani yang mendiami wilayah lembah Beliem diperkirakan mencapai 60.000 jiwa guys. Dan seperti yang aku jelaskan tadi, mereka tinggal secara berkelompok. Jadi memang mereka tidak mengenal sistem kekeluargaan guys. Biasanya kan satu rumah terdiri dari satu keluarga. Tapi di suku Dani ini dalam satu rumah terdiri dari beberapa keluarga guys. Dan kekerabatan di suku Dani ini terbagi menjadi 3 bagian guys. Yang pertama ada sistem kelompok kekerabatan yang terdiri dari 3-4 keluarga. Untuk yang kedua terbagi menjadi paroh masyarakat atau gabungan beberapa klan-klan kecil yang disebut sebagai ukul owak guys. Dan yang ketiga disebut sebagai kelompok teritorial yang artinya keluarga yang luas dalam kompleks perumahan atau disebut sebagai oma. Dan suku Dani ini hidup sangat damai dan sangat tolong menolong ya guys secara berkelompok.
Dan saat mereka membuka area perkebunan, mengolah tanah, mendirikan rumah, mereka akan melakukan gotong royong yang dipimpin oleh kepala suku yang ada di suku Dani tersebut. Oke guys, kita langsung bahas mengenai sistem kepercayaan yang dianut oleh suku Dani guys. Jadi guys, seperti yang aku jelaskan tadi bahwa suku Dani ini sangat mempercayai arwah-arwah nenek moyang atau nenek leluhur mereka guys. Mereka menyebut roh-roh laki-laki sebagai Suanggi Ayoka, sedangkan roh-roh perempuan sebagai Suanggi Hosile guys. Dan mereka mempercayai bahwa leluhur mereka masih berada di hutan dan tumbuh berada di tumbuhan, hewan, dan benda-benda yang ada di hutan. Jadi mereka memang sangat menjaga hubungan baik dengan alam dan hutan guys. Selain itu, mereka menghormati nenek moyang dengan cara membuat kaneka yang terbuat dari batu keramat yang diasah hingga mengkilap guys. Dan mereka melakukan berbagai upacara untuk pemujaan terhadap arwah nenek moyang tersebut seperti upacara rekwasi, di mana mereka membuat tanfa dengan lemak babi, kerang, bulu-bulu, kuskus, sagu rekat, getah, pohon, dan bunga-bunga yang ditempel di tubuh mereka guys. Sementara tangan mereka akan menenteng senjata-senjata tradisional seperti tombak, kapak, parang, dan busur panah guys. Itu tadi beberapa pembahasan tentang suku Dani guys. Sekarang kita balik lagi membahas topik kita hari ini, yaitu tradisi Iki Palek atau tradisi pemotongan jari guys. Jadi guys, setiap suku memang memiliki ritual tersendiri untuk menunjukkan rasa duka akibat kehilangan anggota keluarganya. Mulai dari melakukan ritual biasa hingga melakukan ritual yang cukup ekstrim seperti yang dilakukan oleh suku Dani ini guys. Bagi suku Dani yang berpemukiman di Papua ini, kebersamaan memang sangat penting guys. Oleh sebab itu, saat kehilangan anggota keluarganya, mereka akan segera memotong ruas jarinya yang dikenal sebagai tradisi Iki Palek guys. Jari yang dipotong ini menunjukkan beberapa banyak keluarga mereka yang telah meninggal. Meskipun mayoritas yang melakukan tradisi ini adalah seorang wanita, tapi juga banyak kok kaum pria yang juga melakukan tradisi Iki Palek ini sebagai bentuk kesedihan mereka guys. Dan menurut suku Dani, menangis saja itu nggak cukup guys untuk melambangkan kesedihan yang dirasakan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Jadi mereka memotong jari yang dianggap mewakilkan hati dan jiwa mereka yang tercabik-cabik karena kehilangan anggota keluarga mereka guys. Selain itu, alasan mereka memutuskan untuk memotong jari adalah karena jari ini dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan juga kekuatan dari masyarakat suku Dani guys. Bagian tubuh tersebut juga dilambangkan sebagai lambang hidup bersama, sebagai satu keluarga, satu marga, dan satu rumah guys. Dan jika digabungkan, bentuk dan panjang jari ini memiliki kesatuan dan kekuatan untuk meringankan beban semua pekerjaan guys. Jadi memang masing-masing jari ini bekerja sama sehingga tangan dapat berfungsi dengan sempurna. Dan jika kehilangan salah satunya, itu berarti kebersamaan dan kekuatan mereka akan berkurang guys. Jadi memang jari mereka ini disimbolkan sebagai bentuk kekeluargaan, dan apabila salah satu jari ini hilang, maka nantinya kebersamaan ini akan tidak sempurna atau berkurang guys. Nah, biasanya anggota suku Dani ini memotong jarinya menggunakan kapak atau pisau tradisional guys. Terkadang mereka juga menggunakan seutas tali yang mereka ikatkan di jarinya. Setelah aliran darah di jarinya ini berhenti, barulah pemotongan jari dimulai guys. Dan selain bantuan benda tajam, suku Dani juga terbiasa memotong jarinya menggunakan gigi guys. Memang gak terbayang rasa sakitnya ya guys, tapi sebagai tanda kesetiaan mereka rela memotong jarinya sebagai bentuk kesedihan terhadap keluarga mereka yang telah meninggal guys. Sebenarnya tradisi Iki Palek ini sudah sangat dilarang oleh pemerintah ya guys, karena takut membahayakan dan membawa dampak buruk kepada masyarakat suku Dani. Namun tradisi ini kan memang tradisi warisan yang merupakan turun-temurun dari nenek moyang guys. Jadi gak bisa secepat itu dan tidak bisa semudah itu untuk dihilangkan guys. Dan seiring perkembangan zaman, tradisi Iki Palek ini juga sudah mulai menghilang akibat berkembangnya teknologi dan juga agama guys. Dan meski begitu, di antara anggota suku Dani juga masih bisa ditemui orang-orang tua yang telah mengalami kehilangan jari, dan sebagian dari tradisi Iki Palek ini juga ada yang mengalami kehilangan seluruh jarinya guys.
Oke guys, itu tadi beberapa penjelasan tentang tradisi Iki Palek dan menurut aku yang patut kita contoh dari suku Dani adalah meskipun watak mereka terkenal sangat keras, sangat beringas, tapi rasa kekeluargaan mereka sangat tinggi guys. Mereka juga sangat tolong menolong terhadap sesama, mereka juga mempunyai sifat gotong royong yang sangat tinggi. Nah, ini kita harus terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya guys. Dan aku juga mau membahas tradisi-tradisi lain yang ada di suku Dani guys. Selain tradisi Iki Palek, di suku Dani juga ada beberapa tradisi-tradisi unik lainnya guys. Salah satunya adalah tradisi pesta babi. Saat ada acara pernikahan, acara pemakaman, dan acara-acara penting lainnya, masyarakat suku Dani akan melakukan pesta babi guys. Dan sebelum babinya ini disembelih, babi tersebut nantinya akan dibunuh menggunakan busur panah guys atau anak panah. Dan setelah disembelih, babi tersebut akan di-oven menggunakan oven tanah tradisional guys. Dan dalam menyiapkan oven ini biasanya suku Dani bukan menggunakan korek untuk menyalakan api guys, tapi mereka masih menggunakan batu yang digosokkan kedua sisinya sehingga nantinya akan menghasilkan percikan api guys. Jadi memang sangat tradisional ya guys ya. Oke, lanjut ke tradisi unik yang kedua guys. Di suku Dani ini ada sebuah tradisi mumi guys. Seperti yang kita tahu, tradisi mumi adalah tradisi yang dilakukan dengan cara mengawetkan jenazah leluhur mereka guys melalui cara-cara yang terbilang unik. Dan mereka akan menjemur dan memasukkan jenazah almarhum leluhur mereka ke dalam gua. Dan umumnya umur mumi ini cukup panjang, bahkan hingga mencapai usia 300 tahun guys. Jadi mereka memang sangat menghormati leluhur ya guys, mulai dari melakukan upacara besar untuk menghormati leluhur. Mereka juga melakukan tradisi mumi untuk mengawetkan jenazah leluhur ya guys. Lanjut ke tradisi unik di suku Dani yang terakhir guys. Di tradisi unik yang terakhir ini kita akan membahas tradisi perang guys. Jadi perang disimbolkan sebagai harga diri yang harus dijaga pada zaman dahulu guys. Terkadang mereka juga harus memperebutkan wilayah atau suku yang berbeda. Itu sebabnya suku Dani ini dijuluki sebagai suku pemburu kepala paling ditakuti di Papua guys. Tapi sekarang tradisi perang ini hanya digunakan sebagai tontonan oleh masyarakat suku Dani jika ada wisatawan atau turis yang datang berkunjung di suku Dani tersebut guys. Memang kalau kita membahas tentang tradisi di Indonesia ini gak akan ada habisnya ya guys. Karena seperti yang kita ketahui, Indonesia ini terdiri dari banyak adat, suku, dan budaya. Dan semoga dari pembahasan kita kali ini aku berharap akan menambah wawasan kita mengenai tradisi-tradisi unik yang ada di Indonesia, terutama di Papua ya guys. Aku juga berharap kita bisa mengambil pelajaran dari suku Dani ini, yang mana suku Dani ini bersifat sangat tolong menolong dan sangat peduli kepada masyarakat sekitar. Dan aku berharap kita bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari guys. Dan aku juga mau menyampaikan kepada kalian yang nonton video aku, kalau kalian pengen punya cerita dan pengen ceritanya aku up di channel YouTube aku, kalian langsung chat ke email yang ada di bio deskripsi YouTube aku ya guys. Dan kalau aku banyak salah menyampaikan informasi, kalian juga bisa koreksi di kolom komentar ya guys. Dan thank you so much for watching. Bye bye.